Salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke tanggal 21 September. Kita akan baca dari 1107 dan 1173. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1107. Dalam meditasi hari ini, Allah memberiku terang batin dan pemahaman mengenai apa artinya kesucian dan apa yang terkandung di dalamnya. Meskipun sudah sering kali aku mendengar hal ini dalam konferensi-konferensi, hari ini jiwaku memahaminya secara berbeda, yakni ketika ia mulai memahaminya berkat terang Allah yang memberinya pencerahan. Bukan rahmat, bukan wahyu, bukan penampakan, bukan anugerah yang membuat suatu jiwa menjadi sempurna, tetapi lebih-lebih kesatuan mesra jiwa itu dengan Allah. Karunia-karunia itu hanyalah sekedar hiasan bagi jiwa, bukan hakikat atau kesempurnaannya. Kesucian dan kesempurnaanku ada pada kesatuan erat antara kehendakku dan kehendak Allah. Allah tidak pernah memperkosa kehendak bebas kita. Kita mau menerima rahmat Allah atau tidak terserah sepenuhnya kepada kita. Kita akan bekerja sama dengan rahmat Allah atau tidak juga terserah pada kita. 1173. Jiwaku sedang menikmati damai yang sungguh-sungguh teduh. Meskipun demikian, aku terus-menerus berjuang dan seringkali aku terlibat dalam peperangan yang amat sengit untuk tetap setia menyusuri jalanku, yakni jalan yang dikehendaki Tuhan Yesus bagiku. Dan jalanku itu adalah jalan kesetiaan kepada kehendak Allah dalam apa saja dan kapan saja, khususnya kesetiaan kepada bisikan-bisikan batin, agar aku dapat menjadi alat yang selalu siap di tangan Allah untuk melaksanakan karya kerahimannya yang tak terbatas. 1107. Dikatakan dalam meditasi hari ini. Suster Faustina melakukan meditasi dan dia memperoleh pencerahan dalam meditasi tersebut tentang arti kesucian. Dikatakan di situ, bukan rahmat, bukan wahyu, bukan penampakan, bukan anugerah yang membuat jiwa kita sempurna. Sering ya kita suka bilang, waduh hebat, dia bisa melihat Yesus. Pernah ya dalam berdoa, ada salah satu anggota komunitas, dia katakan kepada saya, Ci, saya lihat Bunda Maria pegang satu tangkai bunga mawar dan bunga itu diberikan kepada komunitas. Pernah satu kali lagi dia bilang, orang lain lagi ya, bilang dia bisa melihat sinar terang. Ada lagi yang lain cerita bahwa dia bisa melihat Yesus datang dengan jubah putih menghampiri dia. Jadi banyak hal yang dialami oleh teman-teman ya. Saya waktu itu seketika, kok saya nggak bisa? Saya kok nggak bisa lihat ya. Tapi terus saya pikir lagi, itu anugerah, itu karunia, itu rahmat, itu kepekaan. Dan terserah Tuhan ya.
Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Nah, hari ini saya baca ini, Suster Faustina mau mempertegas lagi bahwa wahyu, rahmat, penampakan, anugerah ya. Ada juga waktu saya pergi ke Flores, ada seorang ibu, dia bilang patung Bunda Marianya dia itu mengeluarkan minyak dan minyaknya harum. Saya juga pikir, waduh hebat sekali ya. Dia ajak saya ke rumahnya, tapi seketika ada satu dorongan, akhirnya saya bilang, bagus Bu kalau bisa mengalami hal tersebut. Nah sekarang apa yang Ibu alami atau apa yang Ibu lakukan sebelum patung itu mengeluarkan minyak yang wangi dan setelah patung itu mengeluarkan minyak yang wangi? Dia bilang, ya sama saja. Saya bilang dalam hati, waduh, kalau gitu percuma juga dong ya, mau Bunda Maria membuat mukjizat tapi tidak ada perubahan hidup dalam hidup kita. Kayak sekarang kita mendengarkan pengajaran menggali rahmat, belajar dari diary-nya Suster Faustina. Banyak yang melihat video tersebut. Banyak yang juga berkomentar, ada yang bilang bagus ya, ada yang like. Dan ada juga beberapa yang berkomentar bahwa justru dengan mengikuti acara tersebut, dia mendapat pencerahan. Dia mengalami masalah, dia mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang memang diharapkan terjadi. Jadi bukan hanya sambil lalu. Begitu pula di sini kita diingatkan sekarang, bukan rahmat, bukan anugerah, bukan penglihatan, bukan hal-hal yang lain yang membuat manusia sempurna. Yang membuat manusia sempurna adalah ada kesatuan yang mesra antara manusia itu dengan Allah. Menjadi sempurna kalau bersatu dengan Allah, karena Allah sempurna. Kita ini nggak sempurna. Tapi kalau menjadi satu dengan Allah, maka itulah menjadi manusia yang sempurna. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, karunia-karunia itu adalah hanya hiasan. Sekedar hiasan aja. Bukan hakikat dari kesempurnaan. Jadi sering kita ya, sering merasa, waduh orang itu hebat. Tumpang tangan sembuh. Tumpang tangan belum sampai orangnya udah jatuh. Nah ini ada pengalaman juga. Ada teman yang cerita. Dia bilang, saya nggak suka tuh kalau kayak gitu. Saya bilang, kalau nggak suka ya jangan maju. Dia bilang, enggak, saya pernah coba maju, tapi saya bukannya diurapi, bukannya didoakan, tapi didorong. Ya didorong otomatis jatuh katanya gitu ya. Nah setelah dicari tahu ceritanya dan seterusnya, ternyata dia punya, si pendoa ini punya satu target, harus banyak yang jatuh. Supaya saya hebat dalam tanda kutip ya. Jadi kalau didoakan nggak pada jatuh, akhirnya keinginan sendiri yang timbul, yang keluar. Dengan berbagai cara, apakah didorong, apakah ya banyak hal ya. Sehingga banyak teman cerita pengalaman yang kurang menyenangkan dari altar call. Nah, di sini sekali lagi dikasih tahu, itu semua bukan tanda kesempurnaan, bukan tanda dia hebat, bukan tanda dia dipakai sama Tuhan, bukan tanda dia dekat sama Tuhan sehingga dia bisa bikin mujizat macam-macam. Tapi yang disebut sempurna adalah kesatuan kita dengan Allah. Dan karunia-karunia itu hanya hiasan. Kesucian dan kesempurnaanku ada pada kesatuan erat antara kehendakku dan kehendak Allah. Sering kita dalam doa, Tuhan, saya mau punya rencana ini. Tuhan, berkati rencana saya ini. Jadi seolah-olah saya punya kehendak, Tuhan tolong berkati, tolong kehendakmu juga sama dengan kehendak saya. Sedangkan Suster Faustina menyerahkan semua kehendaknya kepada kehendak Bapa, menyatukan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Jadi yang dominan adalah kehendak Bapa. Dan kita sebagai manusia ciptaannya yang
ingin bersatu dengan Tuhan, ya kita yang menyesuaikan diri, kita yang merubah kehendak kita menjadi seperti kehendak Bapa. Kita mau menerima rahmat Allah atau tidak, ya di situ dikatakan terserah kita. Tuhan itu memberikan rahmatnya berlimpah, seperti sungai yang mengalir, samudra luas, banyak sekali. Nah, dikatakan di sini mau terima atau tidak terserah kita masing-masing. Mau bekerja sama dengan rahmat itu atau enggak juga terserah masing-masing. Karena kita punya kehendak bebas. Jadi bukan berarti Bapak Ibu enggak dikasih rahmat sama Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu enggak diperhatikan Tuhan atau enggak dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu memberikan rahmatnya karena buat dia enggak rugi. Rahmatnya banyak, tidak terbatas, tidak terhitung. Siapapun yang mau rahmat tersebut Tuhan berikan. Tapi sering kehendak bebas kita yang menolak, nggak mau kerjasama dengan rahmat tersebut. Contoh, rahmat pengampunan. Ada orang yang bilang juga di video saya ya, memberikan komentar. Saya mau melaksanakan perintah Tuhan, tapi yang satu ini saya nggak bisa. Dia katakan seperti itu ya. Kesungguhannya untuk mengampuni barangkali saya nggak tahu juga sampai mana ya. Cuma saya kasih nasihat, saya katakan pertama berdoa. Kita perlu berdoa supaya Tuhan memberi kita kemampuan, memberi kita kekuatan untuk bisa melaksanakan kehendak Allah, yaitu mengampuni. Kalau kita punya keinginan, step pertamanya kita adalah kita mau, selanjutnya Tuhan akan bantu, akan bereskan sampai ke titik kita bisa melakukan kehendak Allah. Misalnya dalam hal mengampuni. Mulai belajar melihat, jangan lihat yang jelek dari dia, jangan lihat penderitaan saya gara-gara dia, itu pasti susah mengampuninya. Tapi lihatlah dari kacamata yang lain. Tuhan memberikan masalah ini dalam tanda kutip kepada saya. Dan Tuhan memberikan saya rahmat untuk saya mampu mengatasi masalah ini, bahkan mampu mengampuni, bahkan mampu mendoakan. Itu rahmat yang Tuhan kasih. Nah, cuma kita, egonya kita mau nggak terima rahmat itu? Kalau kita nggak mau terima rahmat, bisa mengampuni, kita nggak mau terima rahmat, bisa memaafkan, kita pasti nggak bisa. Tapi kalau bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni, tapi saya nggak sanggup Tuhan, Tuhan pasti kasih rahmat pengampunan tersebut. Diproses dalam diri kita, mulai melihat sisi baik dia, mulai jangan melihat penderitaan saya, tapi mulai berpikir lagi lebih positif bahwa Tuhan sedang memakai saya sebagai alatnya untuk menyalurkan kerahimannya kepada orang itu. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, kita semua dikasih rahmat sama Tuhan. Hanya ada yang mau terima nggak rahmat itu? Atau mau nggak bekerja sama dengan rahmat tersebut? Lanjut ya, di 1173. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku atau jiwaku sedang menikmati damai. Kita juga bisa ya rasakan, aduh rasanya damai, urusan beres, keluarga beres, semua sehat, semua berjalan lancar, nggak ada urusan-urusan yang nyangkut-nyangkut, pokoknya damai. Ya. Tapi Suster Faustina katakan, aku terus-menerus berjuang. Jangan terlena, ya, tapi tetap harus berjaga-jaga, terus-menerus berjuang. Seringkali aku terlibat dalam peperangan yang sengit untuk tetap setia menyusuri jalanku. Kalau kita ada dalam situasi suasana damai, bisa lengah, bisa enggak berjaga-jaga. Sama cerita waktu Daud, Raja Daud.
Dia lagi menikmati damai, sukacita, tentaranya perang barangkali menang terus, pokoknya dia lagi happy. Ada waktu luang, dipakailah sama dia jalan-jalan di atas sotoh istana. Nganggur, lihatlah ke kiri ke kanan, melihat seorang wanita sedang mandi. Selanjutnya kita semua tahu ceritanya ya. Nah, di sini Suster Faustina mau kasih tahu, walaupun kita ada dalam keadaan damai, kita tetap harus berjaga-jaga. Kita tetap harus terus-menerus berjuang. Artinya jangan stop. Jangan diam. Tapi terus-menerus berjuang artinya terus-menerus maju. Jangan happy di zona nyaman. Ya, kita sering dengar kan ya. Wah, dia sih sudah ada di zona nyaman. Semua sudah berkecukupan, semua ada. Di sini kita mau belajar, jangan happy ada di zona nyaman. Suster Faustina walaupun dalam keadaan damai, dia terus berjuang. Karena dikatakan, sering aku terlibat dalam pertempuran untuk tetap setia di jalanku. Artinya, dia juga mengalami godaan. Begitu pula dengan kita. Kita mau ikut jalan Tuhan, kita mau ikut kehendak Tuhan. Kita mau, contohnya misalnya, hormatilah orang tuamu. Saya mau menghormati orang tua saya mau menghormati mertua saya misalnya ya. Tapi mertuanya kebangetan. Gimana bisa menghormati mertua yang kayak gitu? Mulai ada pertentangan, ada pergulatan. Saya udah baik sama mertua saya, tapi mertua saya kayak gitu, ya sudah, saya juga nggak usah baik lagi. Nah itu ada pertentangan, ada pergumulan. Di mana Suster Faustina bilang, dia tetap dalam perjuangan untuk tetap setia di jalannya, yaitu jalan untuk melaksanakan kehendak Allah. Tadi contoh ya, mertua saya dua-duanya sudah meninggal dan dua-duanya orang baik. Ini hanya sekedar contoh saja. Yaitu dikatakan jalan setia di jalannya untuk melaksanakan kehendak Allah. Dikatakan oleh Suster Faustina, jalanku adalah jalan kesetiaan pada kehendak Allah. Dalam apa saja dan kapan saja. Khususnya kesetiaan pada bisikan-bisikan batin. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami bisikan-bisikan tersebut. Misalnya kembali lagi cerita ya. Ada seorang anak. Dia melihat dalam tanda kutip ayahnya melakukan suatu kehidupan yang kayaknya nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada pergumulan, ingin meluruskan jalannya. Salah, harus kembali ke jalan yang benar ya, seperti itu. Tapi ada juga permasalahan, kekhawatiran oleh Suster Faustina ya, dikatakan oleh Suster Faustina, jalanku adalah jalan kesetiaan pada kehendak Allah. Dalam apa saja dia harus setia, kapan saja dia juga harus tetap setia pada kehendak Allah, khususnya kesetiaan pada bisikan-bisikan batin. Kita harus peka, kita harus terbuka, kita harus mau mendengarkan suara hati kita. Agar aku jadi alatnya Tuhan yang selalu siap sedia di tangan Allah. Siap dipakai ya, bukan tawar-menawar, bukan alat yang menentukan, tapi inilah alatmu Tuhan, ada di tanganmu, silahkan pakai. Ya, bahasanya seperti itu. Itu aja untuk hari ini. Di mana kita tahu untuk menjadi manusia yang sempurna itu yang bagaimana. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas rahmat-Mu pada pengajaran hari ini.
Ampuni kami Tuhan yang sering kagum untuk hal-hal yang kelihatan, hal-hal duniawi. Hari ini kami mendapat pengajaran daripadamu bahwa kesempurnaan itu bukan dari hal-hal yang kelihatan, yang hal duniawi, bukan dari anugerah, bukan dari rahmat, bukan dari mujizat, bukan dari hal-hal seperti itu, tapi kesempurnaan itu adalah kalau kami menyatukan diri dengan-Mu Tuhan. Kehendak kami adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua supaya semakin hari semakin peka, sehingga semakin bisa mengetahui kehendak-Mu, dan kami dengan kehendak bebas kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon limpahan rahmat-Mu Tuhan, dan mampukan kami juga untuk bisa bekerja sama dengan rahmat-rahmat yang Kau curahkan, agar kami boleh menjadi alat-Mu yang siap dipakai oleh-Mu yang ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.